tiga. Yah, kenapa, Nok? Mana gua tahu, Din. Videonya hilang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok robot akan menjelaskan tentang robot obstacle. Sebelumnya mohon maaf video opening kita tadi ada kesalahan teknis. Tugas perekaman ini atau pembuatan video ini dilakukan untuk pengambilan nilai praktikum teknik robot. Saya Dinda yang akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada robot obstacle atau bagian-bagiannya, bisa dibilang part-partnya. Dan saya Suseno di sini akan menjelaskan tentang kondisinya, programnya, dan library apa yang dipakai, codingan mana yang bekerja, dan kelemahan program ini. Saya Rahman yang akan menjelaskan tentang jalannya robot dan mengendalikan tangan yang ada di depannya. 1, 2, 3. Komponen. Ya, ini robot obstacle-nya yang memiliki roda. Keunggulan dari robot beroda ini adalah mampu berpindah atau bergerak dengan cara cepat pada medan yang datar. Jumlah rodanya di sini kita pakainya 3. Langsung ke bagian-bagiannya aja ya. Yang pertama ada Arduino Uno. Ini Arduino-nya. Sini ada soket pelindung untuk mengkonek kabel ke bagian-bagian yang lain. Nah, yang keduanya ada servo. Di sini kita pakai servonya ada 2, yang dapat bergerak horizontal atau ke kanan ke kiri, dan vertikal yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Yang ketiga ada sensor ultrasonik, sensor jarak. Sini kita pakai 1 aja. Yang keempat ada sasisnya, dia berbahan akrilik. Kita butuh cuman 1 aja, 1 lembar. Yang kelima ada kabel jumper antar komponen. Yang kita pakai adalah kabel female to male. Dan di sini ada 2 ban berdiameter 6 cm. Lalu ada 1 roda penstabil saat bergerak. Juga ada mur-murnya untuk mengencangkan komponen ini. Lalu ada, kita pakai baterai power bank yang sudah tidak terpakai. Di sini kapasitasnya 5 volt dan bisa di charge. Di sini ada modul charging. Lalu ada modul L298N sebagai driver motornya. Di sini programnya menggunakan library servo dan Newping. Servo itu untuk motor servonya, library motor servo untuk mengaktifkan motor servonya, Newping itu untuk output ultrasonic, dan driver untuk menjalankannya, driver motor obstacle-nya menggunakan L298N yang tadi dijelaskan. Dan sini digunakan jadi ban kiri
untuk maju itu nomor 5, ban kiri untuk mundur nomor 4, ban kanan untuk maju 3, ban kiri untuk mundur 2. Jadi dia sistemnya kalau misalkan mau maju pin 5 aktif dan pin 3 aktif. Nah, kalau mau mundur pin 4 aktif, pin 2 aktif. Nah, kalau belok kanan jadi pin nomor 5 itu aktif, yang lain mati. Jadi kayak gitulah. Dan selanjutnya di sini memakai input sensor ultrasoniknya, trigger dan echo, dipasangkan di pin A1 dan A2. Maximum distance-nya itu 50. Di sini di set 20, 50 cm dan 20 cm. New ping. Nah, ini sensor fungsinya new ping, sonatrix, echo, maximum dis. Jadi yang masuk adalah the trigger, echo. Nah, maksimum distance-nya 50. Nanti di sini ada value-nya dibandingkan. Servo motor. Ini servo motornya ada 2, yang untuk vertikal dan horizontal. Ini output motornya yang tadi udah di tag di sini. Servo motor di pin 11, servo motor yang kedua di pin 10. Servo motor yang horizontal 90 dan vertikal 20. Itu posisi awalnya 90 derajat dan 60 derajat. Di sini ada 4 perintah. Ada run right, run left, backward, dan forward. Nah, jika distance lebih dari 20, maka akan stop. Jika distance lebih besar dibandingkan distance kanan ke kanan, maka akan belok ke kiri. Selain itu dia akan berhenti. Selain itu akan mundur. Dia membaca lagi. Nah, ini yang tadi program. Ini untuk program ke kanan. Tag program untuk ke kanan. Jadi setiap dia ultrasoniknya mau lihat ke kanan, jadi dia pakai motor servo untuk mengaturnya. Nah, ini pertama yang horizontal kan itu 0, posisi awal 0, dia ngebaca rating delay 0,1 detik, terus ke 90 derajat, ke 31 atas bawah, 30 atas bawah. Ini servo vertikalnya, ini atas, ini bawahnya. Nah, ini kan ultrasoniknya ke kanan, ini untuk ke kirinya, look kirinya itu dia bacanya 179, 180 derajat lah. Jadi ya 179 ngambil aja. Kalau misalkan terlalu mentok, takutnya ngeliat si bannya itu sama. Jadi ngeliat kiri 90 derajat atas bawah. Tuh habis udah ngebaca distance-nya udah dapat, dia masuk ke rumus yang tadi nih, rumus ini. Nah, ini void-nya setup. Kalau dia mundur itu apa yang bekerja, kalau dia maju apa yang bekerja, kalau belok kanan apa yang bekerja, belok kiri apa yang bekerja. Ini setupnya. Jika move backward itu yang maju itu kanan sama kiri, motor kanan kiri bakal mundur, like
Nah ini low, bakal mundur. Nah ini turn right. Turn right itu kanan kiri maju. Iya, ke kiri itu, ban sebelah kiri itu akan maju, ban sebelah kanan itu akan mundur. Nah jadi dia akan muter. Nah delay lagi. Nah sebaliknya juga gitu. Jadi setupnya itu, ini setupnya semuanya, setupnya di bawah semua. Di program ini setupnya di bawah. Dan ini program untuk menjalankannya semuanya. Ya di stand to right. Nah kelemahan program ini kalau misalkan dijalankan di robotnya itu, jadi kelemahan program ini ada di sini nih, di stand right. Jika kondisi obstacle-nya itu lebih ke kanan atau ke kiri, itu harus diubahnya di sini. Jadi dia lebih gimana ya, kalau misalkan ke kanan, dia kalau mau belok ke kiri itu, kalau kanan benar-benar dekat dengan ultrasonicnya. Soalnya di standnya harus lebih kecil, kan di standnya nanti lebih besar. Kalau misalkan di standnya lebih kecil, tadi dia belok kanan. Stand lebih kecil belok kanan. Nah misalkan dia udah deket banget di posisi pojokan, nah posisi tembok sama ultrasonicnya deket tuh, nah itu dia bakal belok kiri kalau udah ke sudut banget. Kalau enggak dia mundur dulu, nyari lagi, mundur dulu, mutar baru, biasanya gitu. Nah kelemahan di programnya ini di sini, right, di stand right-nya. Test ruining. Di sini saya akan menjalankan robot obstacle yang dimana program dan komponen sudah dijelaskan oleh Seno dan Dinda. Di sini dengan rintangan seperti nanti saya videokan rintangannya. Rintangan ini lebih prefer kanan atau ke kiri, yang sudah dijelaskan Seno bahwa kekurangan kodenya di situ. Nah cara mengatasinya dengan melihat kendaraan yang akan saya jalankan nanti dengan rintangannya. Terima kasih.